البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu permasalahan yang barakallahu fikum 87, kemudian 88, 89 sekaligus permasalahan yang ke-90. Karena jadikan satu di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih, al-mas'alatu as-sabi'atu wa tsaminatu wa tasi'atu wa tsamanun wa tis'un. Naam. Permasalahan yang ke-87 dan 88, 89 dan juga yang ke-90, yaitu al-fakhru bil ahsab, at-ta'nu fil ansab, al-istisqa'u bil anwa', an-niyahatu 'alal mayyit. Ini semuanya adalah ritual permasalahan jahiliyah. Dalam artian, na'am barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan atau bangga dengan keluarganya, bangga dengan bapak-bapaknya, bangga dengan kakek-kakeknya dan semisalnya. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, saling mencaci maki atau menghina, nah barakallahu fikum, atau meremehkan nasab atau keturunan yang lainnya yang lebih rendah, misalkan si fulan keturunan orang dahan, si fulan keturunan nama orang miskin dan misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya al-istisqa'u bil anwa, meminta hujan dengan apa? Dengan bintang. Tidak minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka minta hujan dengan bintang ini, bintang itu dan yang semisalnya. Yang berikutnya an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Nah, barakallahu fikum, dalam artian ketika dari keluarganya meninggal kemudian teriak-teriak, menangis, nah menyobek-nyobek sakunya atau menyobek-nyobek bajunya dan semisalnya, teriak-teriak dan semisalnya, menangis. Nah, itu termasuk meratapi mayit. Allahul musta'an. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan waffaqahullah, asyarah-syarahnya, penjelasannya, hadil masailul arba'u min masail jahiliyah. Permasalahan empat permasalahan ini merupakan permasalahan jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara yang ada pada umatku, termasuk perkara-perkara atau termasuk ritual perilaku jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga, senang dengan apa? Dengan keturunan, dengan apa? Dengan kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya. Misalkan ucapan, bapakku adalah orang kaya, atau kakekku adalah pahlawan, atau kakekku adalah keturunan bangsawan dan semisalnya. Allahul musta'an. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, dan juga saling mencaci maki, menghina, merendahkan nasab-nasab yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, si fulan keturunan orang miskin, si fulan keturunan orang yang tidak punya, si fulan tidak punya kedudukan, nah keturunan rendahan dan semisalnya. Allahul musta'an. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, yaitu minta hujan dengan bintang. Wa niyahatu 'al mayyit, yaitu meratapi mayit. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Pada sini, wal fakhru bil ahsab, an yaftakhira al-insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Naam, yaitu berbangga-bangga dengan ahsab, maksudnya adalah seseorang itu bangga, senang dengan apa? Dengan kemuliaan-kemuliaan bapaknya dan juga kakeknya. Nah, barakallahu fikum, kakek kami adalah seorang bangsawan misalkan, bapak kami adalah seorang pahlawan misalkan, bangga dengan hal tersebut. Wa hadza min dinil jahiliyah, yang seperti ini termasuk agama jahiliyah. Walaupun demikian banyak ya kita saksikan dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin terkadang bangga dengan keturunan bangsawan, kemudian menyebutkan bapak kami dahulu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kakek kami dahulu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam rangka itu berbangga-bangga itu banyak sekali. Kita lihat di sini, li'annahum kanu yastami'una fi Minan. Karena waktu itu mereka pada asalnya mereka berkumpul di Mina. Wa badala an yadhkurullaha azza wa jalla yadhkuruna mafakhira abaihim. Nah, justru mereka apa?
seharusnya mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengganti. Mereka mengganti justru apa? Mereka mengganti menyebutkan atau mengingat barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan atau istilahnya apa? Kebanggaan-kebanggaan bapak mereka. Allah musta'an. Jadi mereka malah berbangga-bangga dengan bapak mereka. Seharusnya kan di Mina itu malah berzikir seharusnya. Barakallahu fikum, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka justru apa? Mereka berbangga-bangga dengan apa? Menyebutkan dahulu bapak kami seperti ini, kakek kami seperti ini, dan yang semisalnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian sudah selesai ritual haji kalian, barakallahu fikum, fadhkurullah, maka banyak-banyaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalian apa? Seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih daripada itu. Dalam artian upayakan apa? Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada kalian mengingat bapak-bapak kalian. Fal wajibu dzikrullah azza wajal. Maka yang wajib adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa dzikral aba'i wal ajdad. Bukan mengingat bapak-bapak, bapak-bapak mereka, dan bukan pula mengingat apa kakek-kakeknya. Allahul musta'an. Berikutnya, wa ta'nu fil ansab. Dan saling mencaci atau saling memaki, atau menghinakan atau merendahkan, barakallahu fikum, dalam keturunan atau dalam masalah keturunan. Ka'an yaqul, seperti ucapan fulanun man lahu aslun, fulan ini enggak punya asal. Fulan ini enggak punya asal, enggak punya kedudukan istilahnya. Fulanun min qabilatin laisat hiya asilatan. Si fulan itu berasal dari marga atau suku yang bukan asli. Jadi mengejek suku atau marga yang lainnya gitu ya. Allah musta'an. Wa hadza ma'nahu tanaqqusul akharin. Ini maknanya adalah apa? Meremehkan, merendahkan yang lainnya. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Perhatikan ayat yang mulia ini. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, barakallahu fikum, laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia, barakallahu fikum, di sisi kalian atau yang mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fal fakhru laisa bin nasab. Al-fakhru innama huwa bittaqwa. Bangga itu bukan berbangga-bangga dengan nasabnya, keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan pahlawan dan semisalnya, bukan. Namun kebanggaan itu hendaknya apa? Al-fakhru innama huwa bittaqwa. Hanya saja kebanggaan yang harus dibanggakan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukan nasabu idza fuqida at-taqwa. Tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sekedar keturunan, keturunan raja, keturunan panglima atau bangsawan, keturunan ini dan itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu apabila hilang ketakwaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya itu lambat, keimanannya itu lemah, ketakwaannya itu lemah, tidak memiliki ketakwaan, maka nasabnya, keturunannya, keturunan bangsawan atau semisalnya itu tidak bisa mempercepat dirinya. Dalam artian yang bisa mempercepat dia, barakallahu fikum, untuk menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata keturunan, namun ketakwaan yang dimiliki pada orang tersebut. Fala yanfa'ul insan kaunuhu min Quraisy, maka tidak bermanfaat sama sekali manusia keadaan dia dari keturunan Quraisy misalkan. Wala kaunuhu min Bani Hashim, tidak pula yang keadaan dia termasuk apa? Keturunan Bani Hashim. Wala kaunuhu min Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula apa keadaan dia termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yakun ma'ahu 'amalun salih, apabila tidak ada bersamanya apa? Amalan yang saleh. La yanfa'u illa al-'amalus salih wa taqwallahi 'azza wa jalla. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut kecuali amalan saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal istisqa' bin nujum. Kemudian berikutnya adalah meminta hujan dengan bintang. Allah musta'an. Ini juga termasuk perilaku atau perbuatan jahiliyah yang kita saksikan saat ini. Barakallahu fikum, orang awam itu kadang kalau sudah lama kemarau, enggak hujan, itu mereka membuat sapu lidi itu ya. Sapu lidi itu
tancapkan atau dihadapkan ke arah langit. Kemudian barakallahu fikum, masing-masing lidinya itu ditancapkan, situ ada bawang putih, bawang merah, ada lomboknya. Itu sebagian tempat ada ya seperti itu dalam rangka kata mereka ini meminta hujan katanya. Itu walaupun secara tidak langsung, walaupun tidak minta kepada bintang, namun dikhawatirkan ada unsur penyerupaan dengan orang jahiliyah. Allah musta'an, meminta tidak kepada Allah SWT langsung, namun dengan bintang-bintang dan semisalnya. Allah musta'an. Nah, kita lihat di sini, i'tiqadu annal matara yanzilu min ta'siri tulu'in najm. Itu keyakinan mereka bahwasanya hujan itu turun dikarenakan pengaruh munculnya bintang, au ghurubihi, atau hilangnya bintang. Bintang terbenam atau muncul, itulah pengaruh yang bikin hujan itu turun katanya. Wa hadza min dinil jahiliyah, yang seperti ini termasuk agama jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Fal mataru innama yahsulu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena pada asalnya yang namanya hujan itu hanya saja terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah. Naam. Dialah zat yang apa? Yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan hujan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Sebelum apa? Sebelum mereka misalkan putus asa atau sebelum apa? Naam, tersebarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah Subhanahu wa taala itu yang menurunkan hujan. Naam, barakallahu fikum. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zat yang akan menyebarkan seluruh rahmahnya kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Naam, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Fallahu alladhi yunazzilul matara bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menurunkan hujan dengan kehendaknya, keinginannya, dan juga dengan hikmahnya. Wa yunazziluhu kaifa yasha'u subhanahu wa ta'ala. Dan Allah taala turunkan hujan tersebut sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Yunazziluhu ala ardin wa yamna'u minhu ardan ukhra. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk barakallahu fikum, untuk bumi atau untuk tanah tertentu, kemudian menghalang-halangi, dalam artian Allah taala menghalang atau mencegah untuk turunnya hujan di tanah yang lain. Jadi terkadang misalkan di Jawa hujan, ternyata di Sumatera belum hujan, itu perkara yang mungkin Allah taala letakkan seperti itu, atau Allah taala tetapkan seperti itu. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa ba aktsarun nasi illa kufura. Dalam artian barakallahu fikum wa hafizakumullah, sungguh kami telah memalingkan dia. Barakallahu fikum. Memalingkan dalam artian memalingkan hujan tersebut. Di antara mereka agar mereka itu ingat. Namun kebanyakan manusia mereka itu enggan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, melainkan justru mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ya Allah taala terkadang palingkan hujan itu kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Sungguh kami telah memalingkan hujan tersebut. Barakallahu fikum, dalam artian dipalingkan dari satu negeri ke negeri yang lain, dipindahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'taqidu anna li tulu'il najmi aw ghurubin najmi ta'siran fi nuzul matar, maka orang yang meyakini bahwasanya munculnya bintang atau hilangnya bintang, terbenamnya bintang itu memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan, fa hadzal i'tiqadu syirkun, maka keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Tajibu at-taubatu minhu wa yajibu nisbatun nuzulil matar ila Allah azza wa jalla, dan wajib menisbahkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun korina-korina tanda-tanda itu tidak masalah, namun tidak bisa memastikan. Biasanya kalau ada suara hewan ini biasanya sudah mendekati kemarau, itu enggak masalah. Cuman kita enggak bisa memastikan. Barakallahu fikum. Biasanya kalau tahun ini hujan itu ya cuma perkiraan saja, enggak bisa kita memastikan pasti hujan, itu enggak bisa. Karena semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum hafizakumullah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa niyahatu 'alal mayyit. Niyahah 'al mayyit, meratapi mayit. Takunu bil qaul, terkadang meratap itu dengan suara, ucapan, misal raf'is shaut 'inda mautil mayyit, ya kan, seperti mengangkat suara ketika orang itu meninggal. Dalam artian keluarganya, anaknya, istrinya atau bapaknya meninggal, dia teriak-teriak. Enggak terima istilahnya. Jaza'an wa tasakhutan, ya kan? Teriak-teriak dalam keadaan dia itu barakallahu fikum tidak terima, dan juga dalam keadaan dia murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Au dzikri mahasinil mayyit, atau juga teriak-teriak menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, termasuk juga meratapi. Wa takunu bil fi'l, terkadang juga terjadi dengan perbuatan, misal syakil juyub, walatmil hudud. Walatmi al-hudud seperti apa? Menyobek-nyobek saku ataupun memukul-mukul wajah dan semisalnya. Faniyahatu min kaba'idz dzunub, maka niyahah itu meratapi mayit itu termasuk dosa-dosa besar.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha," orang yang meratap atau meratapi si mayit, nah apabila dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat akan tegakkan wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Allah musta'an, ngeri sekali keadaannya. Nah, barakallahu fikum, dia nanti akan apa? Nah, barakallahu fikum, dipakaikan pakaian dari neraka. Allah musta'an. Dan juga nah barakallahu fikum, pakaian yang penuh dengan apa? Wadir'un min jarabin, dan juga pakaian besi yang sangat mengerikan. Nama Allah musta'an. Faniyahatu kabiratun min kaba'ir dzunub, maka niyahah itu adalah dosa-dosa besar. Wa hiya min umuril jahiliyah wal wajibu as-sabru wal ihtisab. Itu termasuk perilaku atau perbuatan atau perkara-perkara jahiliyah yang wajib ada bersabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa la yadkhulu fi hadzal buka' 'alal mayyit, dan tidak masuk dalam tangisan ini atau dalam artian menangis si mayit. Nah, barakallahu, wa la yadkhulu fi hadzal buka' 'alal mayyit li'annahu laysa bi sita'atil insan an yahbisahu. Maksudnya apa? Wala yadkhulu fi hadza, tidak masuk dalam pembahasan ini. Naam, seseorang menangis yang wajar, menangisi orang yang meninggal, misalkan bapaknya meninggal, dia menangis yang wajar, tidak teriak-teriak dan semisalnya, itu perkara yang wajar ya, tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Kenapa? Li'annahu laysa bi sita'atil insan, karena bukan termasuk perkara yang apa? Karena apa? Karena bukan kemampuan manusia an yahbisa untuk menahan tangisan itu. Kadang orang sudah menahan, tapi yang namanya yang meninggal orang tuanya, ya nangis saja dia, dalam artian enggak kuat itu, menahan tangisan enggak kuat. Akhirnya dinangis itu enggak masalah, itu wajar. Tapi yang dimaksud sini adalah nangis yang diteriak-teriak, kemudian sampai menyobek-nyobek saku, kemudian apa? Wajah pun dipukul-pukul, bahkan piring dilempar, kemudian barakallahu fikum, gelas pun juga dipecah. Intinya tidak terima. Barakallahu fikum, tidak pasrah dan tidak terima, merasa murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa na'am, kata beliau sini, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnuhu Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu menangis ketika anaknya Ibrahim itu meninggal. Ketika anaknya itu Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis gitu loh. Nah, wa qala innal 'aina tatma'. Sungguh sungguh mata itu mengeluarkan air mata atau mengeluarkan air, dalam artian menangis itu ya. Wal qalba yahzan, dan hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi Rabb, dan aku tidak bisa mengatakan sesuatu kecuali yang membuat barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami berpisah kepadamu atau berpisah barakallahu fikum denganmu. Sungguh kami ini sedih wahai Ibrahim, seperti itu. Ucapan Rasulullah, wa inna bi firaqika, sesungguhnya kami dengan sebab berpisah denganmu wahai Ibrahim lamahzunun, kami semuanya sedih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab dengan tangisan mata. Wala bihusnil qalb, tidak pula dengan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihadza ya'ni al-lisan aw yarham. Barakallahu fikum, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan sebab lisan ini. Teriak-teriak, tidak terima. Barakallahu fikum, dan semisalnya tidak murka terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Aw yarham, atau Allah taala akan merahmatinya. Fa idza takallama al-insanu bi kalamin yurdillaha 'indal musibah, maka apabila manusia atau seseorang itu berbicara dengan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, ketika ditimpa musibah pada orang tersebut, wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semuanya milik Allah, dan sungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamidallaha wa syakara, kemudian dia justru memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Ghafarallahu lahu wa jabara musibatah. Sungguh Allah taala akan mengampuni dia dan akan menggantikan musibah tersebut, akan menambal musibah tersebut dengan apa? Kebahagiaan dan kesenangan. Fahadil arba'u min umuril jahiliyah. 4 perkara ini termasuk perilaku atau perbuatan jahiliyah. Wa hiya baqiyatun fin nas, yang mana hal ini atau 4 perkara ini masih ada pada manusia. Fayajibu taubah minha, maka wajib taubat darinya. Wa dalal haditsu ala annahu laisa kullu man fihi syai'un minal jahiliyah yakunu kafiran. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya bahwasannya apa? Tidaklah setiap orang yang di dalamnya ada perilaku jahiliyah kemudian dia menjadi kafir, itu tidak seperti itu. Fa umur jahiliyah minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa duna dzalik. Ada perkara jahiliyah yang sifatnya bisa menghantarkan kepada kekufuran, ada pula yang apa? Ada pula yang sifatnya menghantarkan dia barakallahu fikum terjatuh dalam perkara-perkara dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa kita pastikan
secara mutlak bahwasanya orang yang ada pada dirinya perilaku jahiliyah kemudian dikatakan kafir, tidak bisa. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fillah, hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita dan menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku jahiliyah ini, yaitu bangga dengan keturunan, atau meremehkan orang-orang yang bukan keturunan yang terpandang dan misalnya, atau bangga dengan apa? Bangga dengan keutamaan-keutamaan atau kehebatan bapak-bapak kita, atau kehebatan nenek-nenek kita atau kakek kita. Keturunan bangsawan, keturunan ini dan itu. Kemudian juga kita meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dihindarkan. Kemudian juga barakallahu fikum, tidak boleh kita meratapi si mayit dengan cara teriak-teriak, memukul-mukul wajah atau menyobek-nyobek saku, atau intinya perkara-perkara yang menunjukkan dia itu tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Marah-marah, ngomel-ngomelan semisalnya. Ada pun tangisan-tangisan yang wajar dan hati sedih ketika meninggalnya saudara kita atau ibu kita atau barakallahu fikum bapak kita. Maka itu perkara yang wajar, tidak masalah, tidak menjadi permasalahan. Barakallahu fikum. Intinya kita semuanya berhati-hati dari perkara ini dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan setan yang terkutuk yang berupaya untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka Jahannam. Wa a'udzubillah. Nasrullah as-salamata wal afiyah wa nasrullah as-shawab was-sadad. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.